Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. How are all of you this afternoon? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. I hope Ya, all of you doing well this afternoon. Oke, saya sudah lihat ini beberapa orang yang sudah on cam. Putri, Salsabila, kemudian Rana, dan Safira, 3 orang yang sudah on cam. Mudah-mudahan yang lain juga, walaupun saya tidak bisa lihat wajahnya, mudah-mudahan semuanya juga sehat ya. Noval, Fajar, Putri Sekina, sudah terlihat semuanya cerah semuanya. Meskipun ada yang belum mandi, tidak apa-apa. Karena sekarang kebetulan musim hujan ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan diskusi untuk topik yang keempat ya, yaitu economic order quantity. Sambil nanti kalau ada yang kesulitan dalam menggunakan software POM, nanti akan saya peragakan menggunakan software POM tersebut. Baik ya. Nanti setelah topik ini kita akan diskusikan penggunaan software aplikasi untuk optimasi ya, optimasi yang baik yang economic order quantity maupun forecasting dan juga klasifikasi material dengan metode ABC. Baik, saya harap saudara sudah download materi ini. Novel sudah download ya materi ini, Novel ya, teman-temannya semua ya? Ya, Pak. Sudah ya? Oke, bagus. Yang akan kita bahas hari ini adalah namanya economic order quantity. Dari tata bahasanya ini, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, istilah economic itu artinya yang sering kita dengar familiar, economic, atau kalau bahasa Indonesianya ekonomis. Ya, dengan demikian, ini maksudnya pastilah dikaitkan dengan suatu metode yang dapat mencari solusi tentang suatu pemecahan masalah pemesanan yang paling murah, yang paling ekonomis. Gitu, arahnya ke sana. Ya, pemesanan apa? Pemesanan persediaan. Itu sekali pemesanan barang-barang persediaan. Bagaimana cara memesan barang-barang persediaan tersebut yang ekonomis? Nah, ini namanya economic order quantity. Kita mulai dulu dengan slide ini yang berkaitan dengan statistical method of inventory control. Secara statistik, maka fenomena inventory phenomenon we can divide the 3 categories. Kita bisa kategorikan ke 3 hal, ya. Nah, the first we name it is the deterministic phenomena. Deterministic phenomena. Nah, deterministik ini seperti yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, yang menunjukkan variabel-variabel yang terkait dengan demand, kemudian cost, ya, kemudian lead time, itu konstan. Diasumsikan konstan, alias tetap. Atau dengan bahasa statistiknya disebut sebagai standar deviasinya sama dengan 0. Ya kan? Waktu itu saya pernah tanyakan, apa contoh kejadian-kejadian yang standar deviasinya 0 alias dari waktu ke waktu tidak ada perubahan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, nilainya tetap. Apa itu contohnya, Noval? Kejadian-kejadian yang pasti atau deterministik. Waktu itu saya contohkan. Misalkan, ayo Noval. Kejadian yang pasti, Pak. Ayo. Yang pasti itu
kayak jual beli Pak. Apa jual beli pasti? Jadi itu kayak ada negosiasinya gitu Pak. Sebelum Itu dari justru apa? tidak pasti. Oh Negosiasinya jadi bisa Pak. berubah. Wah, Ini yang pasti. yang pasti. Hari ini, besok, lusa, kemarin, kapanpun banyak hukum alam yang pasti. Coba, ini namanya Oh, juga ada ilmu kemana? pasti. Longsor Pak contohnya Pak. Longsor gimana maksudnya? Longsor pasti longsor gitu semuanya. Maksudnya jika yang gimana ya? Jika apa? Jika Jika lagi ada jika ya Pak. ada hujan pasti longsor. Tidak juga sih Pak. Nah, tidak juga berarti tidak pasti. Iya, iya, Nah, kalau hujan pasti, kalau kehujanan pasti basah nggak? pasti Pak. Nah, kalau tidak pakai payung pasti basah ya, Ya, atau tidak pakai jas hujan. ya. Nah, itu maksudnya. Nah, pasti Oh, ya. basah. Kalau makan pasti Kalau makan pasti kenyang Pak. pasti Kalau kenyang. cukup. Ya. Banyak kan kejadian yang pasti kan. Kemarin Noval makan kenyang. Tadi pagi makan kenyang. Ya. Ah, kemudian apa lagi kejadian yang pasti? Coba Rana, kejadian yang pasti. Apa ya? Banyak, banyak. Nah, kalau ketawa tutup mulut itu pasti, misalkan kalau setiap ketawa tutup mulut pasti. Pasti enggak kalau setiap ketawa tutup mulut? Pasti, Pak. Pasti. Oh ya, tapi untuk Rana, tapi untuk orang lain tidak, ya. Ah, Oke, kalau Rana punya bola dilemparkan ke atas, jatuhnya kemana? Ke bawah. Pasti nggak ke bawah. Pasti. Oke. Jadi ada banyak yang kejadian pasti. Matahari terbit dari timur, pasti ya. Nah, kalau suatu kejadian yang sifatnya pasti, misalkan begini, kaitkan dengan permintaan. Misalkan begini, permintaan itu dari hasil kontrak sudah pasti. Bahwa dari kontrak disebutkan bahwa permintaan itu setiap bulannya diminta 1000 unit. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Nah, angkanya pasti nggak 1000. Pasti kan? Karena sudah ditetapkan dari kontrak itu 1000. Begitu. Lead time pemesanan, suppliernya bilang pasti Pak datangnya 3 hari. Karena kami lokasi pabrik kami bersebelahan dengan pabrik Bapak ini. 3 hari pasti datang. 3 hari pasti datang. Nah, kalau ada kata-kata pasti seperti itu namanya modelnya deterministik. Jadi angkanya itu tetap 3, 3, 3, 3, 3, sehingga standar deviasinya 0. Rata-ratanya 3. Tapi kalau angkanya 3, 5, 7, 4, 3, 2, nah berarti dia variabel. Kalau variabel berarti standar deviasinya besar dari 0. Maka kejadiannya probabilistik. Kalau distribusinya bisa didekati atau diketahui, maka didekati dengan statistik, maka disebut sebagai probabilistik, di mana distribution pattern is known, diketahui. Tapi ada kejadian-kejadian yang uncertainty, yang tidak pasti, di mana kejadiannya sangat sedikit sekali, dan distribusinya tidak diketahui dengan pasti. Ya, contoh terjadinya gempa, longsor, ya, banjir bandang, itu kan sekali-sekali. Nah, sehingga kejadiannya uncertainty, tidak pasti. Oke. Nah, sekarang dalam hal pengendalian persediaan ini kita mau diskusikan dulu yang deterministik model. Yang model yang pasti ini deterministik. Oke ya. Nah, nanti ada juga model persediaan yang probabilistik. Tapi untuk kesempatan ini kita bicara yang deterministik, di mana parameternya ini, parameter modelnya ini diketahui dengan pasti. Demand-nya, lead time-nya, cost diketahui. Permintaannya tadi saya sebutkan setiap bulan 1000 sampai 12 bulan. Lead time-nya 3 hari. Cost-nya sudah ditetapkan, harga per unitnya sekian rupiah. Gitu ya. Oke. Nah, itu kita sebut sebagai persoalan yang deterministik. Nah, EOQ ini
POQ ini diasumsikan dia deterministik. Artinya apa? Kalau dia deterministik tadi, Rana, artinya apa kalau dia deterministik? Artinya ini, Suatu kejadian yang pasti, di mana di mana tiga, di mana adanya permintaan, ketepatan waktu dan harga. di mana demand-nya diketahui dengan pasti, yang pasti dan harganya juga yang pasti. Nah, jadi ulangi. Jadi model deterministik ini mengasumsikan bahwa tiga parameter ini diketahui dengan pasti, yaitu demand, lead time, dan cost diketahui dengan pasti. Konstan. Nilainya konstan, tetap. Coba ulangi, Rana. Nilai dari demand, lead time, dan cost nilainya Tetap. Nah, tetap, tidak berubah. Maksudnya angkanya misalkan 1.000, satu tahun permintaannya 10.000 unit. Nah, kan diketahui dengan pasti 10.000. Gitu. Ya. Nah, lead time-nya berapa? Sebutkan satu angka. Misalkan Rana. 10 apa? 10.000. 10? 10.000. Oh, 10 jam. Nah, misalkan 10 jam. Lead time itu kan waktu. Waktu janji pengiriman sampai ke kita, begitu ya. Tenggang waktu. Ongkosnya, sebutkan harga barang berapa? Misalkan Rana. 300.000. 300.000 umpamanya ya. Nah, itu semua diketahui dengan pasti. Oke? Saudara sekalian? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak ini? Deterministik maksudnya itu. Tidak ada. Tidak ada. Ini yang lain kok off cam semua ini ya. Alfia, bisa dipahami Alfia? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Alfia di mana ini? Di rumah. Di Tangerang. Ya, di Tangerang. Oke, Ken di mana nih Ken? Iya Pak. Iya Pak, saya lagi di luar Pak. Tapi Luar mana? kenapa Pak? Luar mana? Lagi di tempat makan Pak. Ya. Oke. Maaf ya Pak. Ya. Kemudian Sapira. Di mana Sapira? Ya Pak, Lagi di mana? di rumah Pak, di Bekasi. Kasih. Fajar di mana? Di Ciamis, Pak. Ciamis. Oke. Tiga hal ini ya. Tadi deterministik. Sekarang saya tunjukkan kembali gambar ini. Demand based inventory model. Jadi model persediaan berdasarkan demand. Oke. Kalau demand-nya deterministik, gitu ya, dibagi dua. Ada yang independen, ada yang dependent. Independen itu bahasa Indonesianya apa? Fajar. Bisa berdiri sendiri ya Pak? Berdiri sendiri atau bebas ya. Kalau dependent? Dependen bergantung kepada yang lain. Nah, tergantung kepada yang lain itu contohnya barang-barang yang berada dalam satu struktur produk. Misalkan kursi, strukturnya ada apa? Komponen-komponennya apa? Misalkan Fajar, kursi. Ada kayu, ada sofa busa Sofa. buat duduknya. Betul. Jadi permintaan sofa, permintaan kayu tergantung dari jumlah kursi yang akan dibuat. Maka metode optimasinya nanti kita menggunakan MRP. Sementara kalau dia independen bebas, misalkan sandal jepit dengan meja, ada permintaan demand-nya bergantung nggak? Sandal jepit sama meja, Fajar? Tidak Pak. Tidak. Maka dia independen. Itu kita akan optimasi permintaannya dengan
fixed order size atau metode EOKI atau fixed order interval atau metode EOI. Gitu ya. Baik. Ini gambar ini ingin membedakan antara dependent demand and independent demand. Kita lanjutkan. Kita akan bahas ini metode yang menjadi topik dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu economic order quantity for single item. Satu itemnya saja. Artinya kita memesan satu jenis barang. Nah, satu jenis barang ya. Misalnya barangnya apa? Komponen X, material Y. Begitu misalkan ya. Satu jenis barang spesifik. Asumsinya adalah demand, lead time diketahui dengan pasti dan konstan. Ongkosnya tentu sekali konstan. Kemudian materialnya kalau kita pesan 100, maka suppliernya akan ngirim sebanyak 100, tidak dicicil 10, 15, 20. Jadi kalau pesan 100 ya 100 datang. Karena ini ada asumsi kita nanti 100 pesan itu nanti akan penuh persediaan kita sebanyak 100. Kemudian model ini belum ada diskon. Kalau model diskon nanti kita ada EOKI with diskon. Nanti ya kita pelajari nanti. Kemudian dalam rangka untuk optimasi yang kita perhatikan adalah setup cost dan holding cost. Ongkos pesan dan ongkos simpan. Sementara harga barang itu karena kita jumlahnya itu misalkan 1 tahun pesan 1000, maka pastilah karena ini menghitung total 1 tahun ya 1000 dikali harga barang. Tetapi setup cost dan holding cost itu akan berbeda-beda, jumlah harganya berbeda-beda sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Nanti saya tunjukkan. Ya. Nah, karena itu diasumsikan dua ongkos ini yang berpengaruh dalam rangka untuk optimasinya, untuk menghitung jumlah EOKI-nya ini. Kemudian no stock out. Stock out itu artinya tidak ada kekurangan persediaan. Ya, ini model ini menggunakan asumsinya seperti ini. Maknanya kalau misalkan demand-nya tidak diketahui, ya tidak bisa pakai model ini. Pakai model yang probabilistik nanti. Ini yang deterministik. Oke? Paham ya, maksudnya asumsi itu adalah model ini bekerja dengan batasan-batasan ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lihat gambarnya, saudara. Saudara belajar persediaan model EOKI harus tahu gambar ini. Ya, saya tunjukkan sumbu-sumbunya dulu, eksisnya ya. Nah, ini X-nya, sumbu horizontal, ini adalah waktu. Sumbu vertikalnya ini adalah level inventory level. Dalam unit tentu sekali, satuannya entah unit, liter, dan sebagainya. Pokoknya tingkat persediaan. Gitu ya, tingkat persediaan. Saya tunjukkan dulu ini ada garis seperti gergaji yang warna merah menunjukkan naik turunnya jumlah persediaan. Nah, sekarang saya jelaskan sebagai berikut. Misalkan, saya pesan sejumlah barang, sejumlah ki. Umpamanya begini. 1 tahun saya butuh 1000 unit. Tapi saya pesan 500. Artinya 1 tahun saya pesan berapa kali itu, Alivia? 2. 2, bagus. Bagus ya. Jadi saya pesan 500. Sini Alivia. Ya, lihat nih, kursor saya terlihat kursor saya? Kelihatan, Pak. Nih, kursor kelihatan yang warna merah? Ya. Kelihatan. Posisinya 500. Kan unitnya kan jumlahnya 500 kan tadi kan? 500. Pesan, datang, simpan di persediaan. Kemudian tentu sekali barangnya yang ada di gudang dipakai kan untuk diproduksi. Sehingga posisi persediaannya kan turun. Nah, diasumsikan gambarnya lurus gini turunnya. Artinya nih gambar pemakaiannya tetap. Misalkan 500 itu dipakai seharinya 10, 10, 10, 10, 10, 10, setiap hari 10, 500 bagi 10,
Berapa hari itu? 50 hari ya? Nah, 50 hari. Pakai. Lama-lama, ini lihat posisinya itu. Nah, Fajar. Lama-lama persediaannya menjadi apa ini, Fajar? Lihat. menjadi itu Pak, Menjadi- menjadi berkurang, Ya, ini posisi kursor saya. menjadi habis, Nah, ini. Habisnya jadi kosong. 0, bukan Oh kosong. iya, no. Jadi 0 ya. Nah, asalnya 500, dipakai terus, habis. Betul nggak, Noval? Habis kan? Ya, Fajar, habis, Pak. habis ya, Iya. Noval ya. Nah, habis. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau habis di gudang, sementara saya mau produksi, barangnya habis. Bagaimana? Bagaimana, Noval? Restock barang, Pak. Hah? Merestock barang. Bukan. Maksudnya gini, saya mau memproduksi, tapi barangnya habis. Bisa nggak saya melakukan produksi? Oh, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Betul kan? Tidak bisa. Jadi kalau barangnya habis, tidak bisa saya lakukan. Makanya supaya saya tetap bisa produksi, apa yang harus saya lakukan? Noval, Memesan memesan, barang betul. lagi, Pak. Ya. Nah, memesan barang lagi itu tepatnya bukan pada saat dia habis. Kalau memesan pada saat habis, maka misalkan waktunya, misalkan lead time pemesanannya berapa hari? Kasih contohnya, Noval. Kasih aja angka berapa hari. Rentang waktunya misalkan 15 hari, Pak. 15 hari. Maka selama 15 hari itu saya tidak bisa produksi kan? Iya. Iya kan? Maka saya pesan kapan, Noval? Kira-kira kapan? Pesan maksudnya, Pak? Ya, supaya saya jangan harus bisa produksi. Kalau saya Oh, pesan pada jadi saat 0, kan saya tidak bisa produksi. Maka kapan saya Iya. pesan agar saya bisa produksi? Pesannya di saat barang itu setengahnya atau seperempatnya lagi, Pak. Jadi Ya. ya, mengenai angka setengah atau seperempat, nanti kita hitung. Tapi inti dari Noval bilang itu, kita pesan barangnya sebelum barangnya habis. Ya kan? Pak. Karena ada kaitan dengan lead time-nya ini. Nah, ini dari A ke B ini saya sebut sebagai lead time. Maka saya pesan di sini nih, pada saat persediaan saya tinggal suatu titik tertentu. Ini kan 500. Misalkan saat persediaan tinggal 50, menyentuh angka 50, saya pesan lagi. Nah, tapi di gudang masih ada 50, kan dipakai kan? Pakai. Pada saat barangnya habis, maka persediaan saya datang lagi, penuh lagi. Ya kan? Nah, sehingga dalam model EOKI ini, yang akan dicari dua hal penting. Satu, berapa jumlah pemesanan yang optimal? Tadi kan saya kasih angka 500 ya. Ya nggak tahu, itu cuma saya kasih angka sembarangan aja. Berapa angka yang tepatnya? Saya simbolkan dengan huruf Ki bintang. Ki bintang itu artinya pemesanan yang optimal. Yang kedua yang seperti Noval katakan tadi, kapan saya akan pesan lagi supaya saya jangan kehabisan persediaan? Itu namanya reorder point. Ulangi, Noval. Namanya apa? Reorder point. Nah, titik pesan kembali. Titik pesan kembali. Berapa titiknya? Itu yang akan mau dicari. Jadi dua hal yang mau dicari, Fajar. Yang pertama apa, Fajar? Optimal order quantity Atau simbolnya? atau key. Ki pakai apa ini? Bener Pak. Ki Ada bintang. kucing. Ki bintang. Ya, ki bintang. Yang kedua mau dicari adalah? Order point. Atau simbolnya? ROP. Atau huruf? B. Jadi dua perkara ini mau dicari. Berapa jumlah yang optimal? Berapa reorder poinnya? Supaya apa?
supaya total cost-nya murah. Ya kan? Nah, ini angka yang garis hijau ini tambahan informasi aja, ini inventory rata-rata. Setelah penuh persediaan, maka barangnya dikonsumsi, sampai reorder point, pesan lagi, barangnya habis, barangnya penuh lagi. Nah, jadi gambarnya seperti gergaji gini, terus siklusnya. Misalkan 1 tahun saya butuh 1.000 novel ya, 1 tahun 1.000. Saya pesan sekali pesan 100. Maka berapa nih mata gergajinya ini? 10 kali, Pak. 10 kali, bagus. Berarti ada Iya. 10 mata gergaji ini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Itu ada 10 mata gergaji. Mata gergaji ini menunjukkan jumlah maksimum inventorinya. Ya kan? Nah, angka A, B, C, D ini adalah lead time. Tadi pemasoknya bilang, kalau pesan 15 hari akan nyampai. Itu lead time berarti. Dengan 15 hari itu saya akan optimasi berapa jumlah reorder point-nya. Oke. Ya, makin panjang reorder point-nya, maka makin panjang lead time-nya, maka reorder point-nya makin ke atas. Makin sedikit lead time-nya, reorder point-nya makin turun. Gitu kan? Nah, ada barang-barang yang kita pesan saat 0, tapi ya mungkin ini bukan kebutuhan perusahaan. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sehari-hari. Contoh gini, ya, misalkan pulpen, contoh pulpen. Bulan Noval beli pulpen, habis. Saat habis, pergi ke toko beli, ya kan? Itu namanya lead time-nya kita anggap tidak signifikan, ya. Tetapi kalau beras, saya yakin di rumah ada stoknya, tidak sampai 0 sama sekali. Jadi pas mau masak nggak ada beras, wah beli dulu, ya. Nunggu orang kelaparan. Biasanya suka ada stok berasnya. Kalau tinggal 5 kilo, beli lagi sejumlah 20 kilo, umpamanya kan? Nah, 5 kilonya itu adanya reorder point. Ya, belinya 20 kilo itu namanya quantity. Oke, sudah paham ya model ini? Silakan kalau ada yang mau nanya dulu tentang gambar ini. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Yang Novel mau nanyakan yang ini, Pak, yang AC sama dengan CE sama dengan interval between order itu maksudnya bagaimana ya, Pak, penjelasannya? Oke, bagus Noval. AB ini kan lead time. Oke, lead time ya. Ini kan saya pesan di sini. Oke, di titik A ini. Ini kan waktu. Misalkan ini 0. Ini angka 10. 10 hari. Ya kan? Angka 10 hari. Ya. Saya pesan 10 hari. Kemudian di sini angka 30. Pesan lagi. Di sini ini. C ini ya. AC kan? C. Saya pesan lagi C di sini angka 30. Maka AC ini berapa waktunya, Noval? Ini kan 10. Di sini 30. Maka AC itu berapa? AC itu 30, Pak. Nah, saya ulangi ya. Dari A itu titik 10. Ini angka 10 nih. C itu 30. Maka AC berapa? 40, Pak. Enggak lah. Gimana, Pak? Coba ulangi. Ini kan titik 0 nih. Titik Ya. 0. Kan bergerak 0, 1, 2, 3, 10. 11, 12, 13, 30. Maka dari A ke C itu berapa? Oh, jaraknya, Pak. Jaraknya 20. 20. 20 kan? Ini kan Ya. ini kan waktu. Waktu kan ini 10 hari. Ini 30 hari. Maka ini kan AC itu adalah 20 hari kan? Iya, Pak. Nah, itulah interval between order. Waktu antar pemesanan. Berikutnya. Jadi saya pesan pada hari ke-10, 20 hari lagi saya pesan. Nanti 20 hari lagi saya pesan.
Nah, ya kan? 20, 20, 20. Nah, model EOKI, dia tidak cari yang ini. Ini akan didapatkan aja secara otomatis. Tapi dia mau dapatkan dua hal ini. Yang akan cari interval between order ini adalah modelnya namanya EOI, Economic Order Interval. Nanti kita pelajari setelah mempelajari ini. Cuman ini saya infokan dulu dari awal. Jadi bagus Noval sudah bisa melihat ada suatu hal yang belum saya singgung, yaitu interval between order. Itu adalah yang disebut sebagai economic order interval nanti. Ya, economic order interval. Silakan yang lain mau nanya. Gimana? Rana di mana nih? Saya lupa lagi nih Rana. Posisinya. Cikarang, Pak. Cikarang ya? Oke, Cikarang. Ya. Baik. Kalau sudah paham ini, sekarang saya tunjukkan. Setelah kita mendapatkan key, maka kan akan dihitung berapa total ongkos tahunan. Jadi ini disebut annual cost. Kalau kata-kata annual itu artinya tahunan. Annual tahunan. Jadi model economic order quantity itu bekerjanya atau asumsinya ini menghitung inventory dalam 1 tahun. Permintaan dalam 1 tahun. Jadi makanya dia annual cost. Ya, annual cost. Oke. Sebelumnya sudah kita bahas. Kalau kita membeli persediaan, maka ada 3 ongkos yang kita kena atau dicas ke kita. Apa aja? Purchase cost atau item cost. Ya. Nah, purchase cost atau item cost. Misalkan harga barang itu 200.000 kata Rana tadi ya. Nah, 200.000. Satu barang 200.000. Kalau kita beli 10 barang, ya 10 kali 200.000. Purchase cost namanya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah set up cost atau order cost. Kalau mau pesan barang, perusahaan itu tidak seperti kita. Kita juga, Noval juga kalau beli barang ke toko kan naik motor atau jalan kaki, mengeluarkan energi kan. Energi itu kan bisa dikonvert ke cost. Nah, kalau perusahaan juga demikian. Kalau beli barang untuk kebutuhan 1 tahun, maka dia seleksi, dia pertama kali cari supplier dulu. Kemungkinan suppliernya mana. Kemudian dia seleksi supplier. Kemudian ada negosiasi dengan supplier. Kemudian kontrak dan sebagainya. Itu semua biaya. Ya, biaya untuk memesan. Memesan barang itu ada biayanya. Yang tadi yang saya sebutkan. Setiap kegiatan itu menurunkan biaya. Nah, setelah barangnya datang ke perusahaan, barangnya disimpan di mana? Disimpan di mana barangnya? Noval, barang disimpan kemana? Di gudang, Pak. Di gudang. Kalau barang disimpan di gudang, tidak mungkin barang digeletakkan di pinggir jalan, dicuri orang, disimpankan di Ya. gudang. Maka disimpan di gudang ada biayanya. Ongkos fixed cost dan variable cost gudang. Kita itu misalkan kalau gudangnya sewa, kita bayar ongkos sewa. Kalau gudangnya itu investasi kita, berarti itu ongkos investasi kita. Ada biaya listrik variabelnya, biaya tenaga kerja, biaya maintenance forklift, biaya macam-macam. Termasuk biaya mau asuransi dan sebagainya. Jadi simpan barang ada ongkosnya. Begitu ya. Maka kita terkena 3 cost. Secara rumus disebutkan gini, dibuat simbol-simbolnya. Purchase cost kita simbolkan huruf P. P itu adalah purchase cost. Yang harganya tadi misalkan 200.000 satu unit, purchase cost per unit. 200.000. Oke. R itu adalah annual demand in unit. In years. Misalkan 1 tahun butuhnya 1.000. Maka purchase cost-nya adalah 200.000 kali 1.000. Betul nggak? Gitu kan? Simbol yang lain, C. C itu adalah order cost per order.
sekali pesan, ya, sekali pesan, mau pesan 1, mau pesan 10, mau pesan 100, mau pesan 1000, sekali pesan itu ongkosnya adalah sebesar C. Jadi Nopal itu pergi ke toko, mau beli 1, mau beli 2, mau beli 3, ongkos pesannya kan pakai motor. Ya sama. Ya, Nopal beli 1, habis bensin 1 liter, beli 2, 1 liter juga, beli 100, 1 liter juga ongkosnya. Jadi sekali kita negosiasi, sekali proses-proses pembelian itu, pembeliannya mau 1, 2, 3, kosnya sama. Dikali dengan demand-nya, jadi ongkos pesannya, ya, ongkos pesan dikali dengan demand dibagi dengan kuantitinya. Nah, order cost, ya. Gini maksudnya. Ini ada R per Q. R itu demand. 1 tahun 1000 tadi ya, Noval ya. Sekali pesan 100. Maka berapa kali pesan? Noval, berapa kali 1000. pesan? 1 tahun 1000 permintaannya. Sekali pesan 100. Maka 1 tahun berapa kali pesan? Noval berapa? 1000 per tahun, per itunya 100, Pak. Ulangi. Dalam 1 tahun permintaannya 1000 R-nya. Oke? Ya. Sekali pesan 100. Maka berapa kali pemesanan dalam 1 tahun? Ini R-nya 1000, Q-nya Iya, 100. Jadi 10, Pak. 10. Gampang Iya. kan? R per Q. Iya kan? R per Q. Ya, berarti 10 kali kan? Iya, Pak. Sekali pesan ongkosnya C. Jadi C dikali dengan R per Q. Paham ya? Nah, kan logis kan? Sekali pesan ongkosnya C. Berapa kali pesan? Kali pesannya itu R per Q. Oke ya, R per Q pesannya ini. Ditambah ongkos simpan. Nah, ongkos simpan itu begini. Kalau kita pesan 100, itu kan akan dikonsumsi tadi. Di sini nih gambarnya. Pesan 100 akan dikonsumsi. Kan tidak selamanya ada 100 di gudang. Saya pesan hari ini 100. Apakah sebulan lagi masih 100, Rana? Iya, Masa iya? Berarti barangnya nggak dipakai dong. Saya pesan sekarang 100. Sebulan lagi masih 100 barangnya? udah enggak. Enggak. Berkurang, Pak. Berkurang karena dipakai. Ya kan? Dipakai. Ya. Nah, kalau begitu, saya akan cari rata-ratanya berapa. Rata-rata persediaan selama periode itu adalah Q per 2. Rata-ratanya kan? Jadi rumusnya ini Q per 2. Ini rata-rata. Maka berapa ongkos simpannya? Kalau saya simbolkan H itu ongkos simpan, maka H dikali Q per 2. Ongkos simpannya. Ya? Nah, itulah total cost. Oke. Ya? Total cost. Nanti ada lagi di sini fraksi ya. Bisa juga nanti dia begini. Untuk mencari H itu caranya adalah misalkan begini. Barang ini diasumsikan ongkos simpannya 20% dari harga barang. Maka 20% dikali dengan harga barang, itulah H. Begitu ya. Nah, sekarang saudara perhatikan ini, saya bikin simulasi supaya saudara paham. Simulasi ini ya. Oke, perhatikan. Saya akan menghitung total cost dengan Q yang berbeda-beda. Oke? Nah, sekarang lihat. Permintaannya 1000. P-nya $10 harganya. Jadi 1 tahun permintaannya 1000 unit. Harga per unit barang itu $10. Sekali pesan $5. Ongkos simpannya $1. Paham ya datanya ya?
1 tahun saya butuh 1000 unit. Harga barangnya 1 unit itu $10. Ya, sekali pesan saya $5. Artinya kalau saya pesan 1000 unit sekaligus, ya saya cuma kena $5. Tapi kalau dalam 1 tahun saya 10 kali pesan, 10 kali $5. Ya kan? Ini kan permintaannya 1000. Ongkos simpan di gudang 1 unit $1. Maka sekarang saya simulasikan begini. Pertama, kalau saya pesan 10 unit, ini kan 1 tahun saya butuhnya 1000 ya. Saya pesan 10 unit. Maka berapa ongkosnya? Artinya P kali R. $10. P itu kan $10 nih. Lihat nih angkanya nih. Dikali dengan 1000 R-nya. Jadi 10.000 kan? Ditambah C-nya. Berapa C-nya? Noval, berapa C-nya? $5. $5. Nah, ini yang saya sebut sebagai frekuensi tadi. Permintaannya 1000 R-nya. Pesannya 10. Berarti 1000 bagi 10 berapa kali nih? 1000 bagi 10. Coret nolnya 1. Berapa? 100 kali. Ya kan? Nah, berarti 5 kali 100, 500. Oke? Nah, ditambah dengan ongkos simpan. Ongkos simpan itu $1. Berapa rata-rata persediaannya? 10, ini Ki ini, bagi 2. Berapa 10 bagi 2? 5. 5 kali 1, 5. 5. jadi kalau dijumlahkan total ongkosnya 10.505. Kalau saya pesan 10. Jadi artinya 1 tahun saya akan ada 100 kali pesan. Sekarang saya naikkan. Kalau saya pesan 100. Lihat ya, saya pesan 100. Maka kan ini tetap ini karena P kali R. Ya, 10.000 ya. Sekarang kalau saya pesan 100. R dibagi Q. 1000 dibagi 100. Berapa itu 1000 bagi 100? Coba dinyalakan ininya, mic-nya. 1000 bagi 100 berapa? Jangan dimatikan dulu. Berapa, Rana? 10, Pak. 1000 bagi 100, 10. 10 kali 5? 50. Oke. Sekarang saya pesannya kan ini, Q per 2 ya. Q per 2. 100 bagi 2. 50. 50 kali 1. 50. Jadi totalnya 10.100. Ya, pesan 10 harganya 10.505, pesan 100 10.100. Mana yang lebih murah, Noval? Yang 10.100, Pak. Yang pesan 100. 100 ya. Sekarang saya simulasikan lagi. Bagaimana kalau saya pesan 500? Gitu kan? 1 tahun kan saya butuh 1000. Tapi saya pesannya 500, maka yang ini kan tetap ini. Maka berapa frekuensinya? 1000 bagi 500 berapa, Noval? Dinyalain ininya, mic-nya nyalain, jangan matiin dulu. 1000 bagi 500. 1000 Noval, dibagi 500. Ya, Pak. 1000 bagi 500. 2, Pak. 100. 2, Ini, Pak. 5. 2. 5. 2, Pak. Iya. Nah, nggak usah sulit-sulit mikirnya. 1000 bagi 500 kan 2. 2 kali 5, 10 kan? Oke. Ya, Pak. Yang ini, kan saya pesannya 500 tadi ini, Q-nya. Bagi 2. 500 bagi 2 berapa? 250. Nah, kali 1, 250. Totalnya Ya. 10.260. Ya, naik lagi harganya. Mahal, murah, mahal lagi. Kalau saya pesan. Nah, sekarang terakhir. Bagaimana kalau saya pesan langsung 1000 aja? Kan 1 tahun butuhnya 1000. Oke? Saya pesan aja 1000 sekaligus. Supaya nggak repot-repot. Ya nggak? Nah, berapa total cost-nya? Yang ini tetap 10.000.
karena saya pesan 1000, berarti 1000 per 1000. Berapa 1000 per 1000 itu? 1, Pak. 1. Jadi 5 kali 1, 5. 5. Terus 1000 bagi 2, 500. 500. Berarti 5 kali 1, 500. Jadi 10.505. Mahal lagi. Ya kan? Kalau ada 4 angka key ini, key mana yang paling murah? Kalau saya coba 4 key ini. Key mana yang paling murah? Novel. key Yang 1000, Pak. Kalau Hah? kalau menurut saya, yang menurut saya yang 100. 100. Yang Iya. paling murah. Ya kan? Yang paling murah 100. Ini lihat total cost-nya. 10.100. Oke. Lihat fenomena ongkosnya. Ini ongkos pesan. Kalau pesannya sedikit, ini pesannya sedikit, ongkos pesannya mahal. Ya kan saya pesan 10. Berarti kan saya 100 kali pesan kan, Novel? Betul kan? Iya, Pak. Betul ya? Jadi totalnya 500. Tapi kalau saya pesan 1000 langsung, ongkos pesannya murah. Kenapa? Cuma 1 kali pesan. Ya. Butuh 1000 per 1000. 5 kan? Nah, sekarang lihat ongkos simpannya. Kalau saya pesan sedikit 10, ongkos simpannya cuma 5. Tapi kalau saya pesannya 1000 sekaligus, ongkos pesannya berapa, Novel? Ongkos simpannya, 500. ongkos simpannya? 500, Pak. Nah, 500. Jadi kesimpulannya, Novel, kalau pesannya sedikit, ongkos pesannya mahal apa murah? Kalau pesannya sedikit. Mahal, Pak. Hah? Mahal. Mahal. Pak. Ya. Mahal. Lihat nih. Kalau pesannya sedikit, ongkos pesannya mahal, 500 dibanding dengan sekaligus ini ya. Ongkos simpannya bagaimana kalau pesan sedikit? Sedikit disimpan, maka ongkosnya Lebih murah, Pak. murah. Ya. Iya kan? Lebih murah. Bagus. Berdasarkan hal itu saya gambarkan sekarang ongkosnya. Ya, lihat ongkosnya. Ini ongkos yang tadi yang kita hitung, annual cost. Yang ini yang kita pesan. Oke? Pertama, ini purchase cost. Tetap tadi 10.000. Ya kan? Karena sekaligus kan barang harganya totalnya nanti selama 1 tahun pasti 10.000. Sekarang kita pesan 10, berarti 100 kali pesan, ya tetap akan 10.000. Kemudian ongkos simpan. Nih, kalau saya pesan sedikit, ini kan annual tuh dolar tadi ya, harganya murah. Makin banyak saya pesan, maka makin banyak tersimpan di gudang. Maka ongkosnya makin, lihat nih kursor saya, makin apa namanya? Naik. Makin naik atau makin Mahal. mahal. Ya. Yang kedua, Noval, ini ongkos pesan. Tadi ini ongkos simpan ya, holding cost. Sekarang ongkos pesan. Kalau saya pesan ongkos pesan ya, kalau saya pesan sedikit, maka ongkos pesannya, nih lihat kursor Mahal, saya, Pak. mahal. Tuh lihat tinggi kan? Ya. Saya pesan makin banyak, maka ongkos pesannya makin murah, Pak. makin murah terus ke sini kan? Tuh makin murah. Inilah dua ongkos yang bertolak belakang. Bertolak belakang. Kalau saya pesan sedikit, holding cost-nya murah, tapi carrying cost-nya atau ongkos setup-nya ini, setup cost-nya mahal. Tuh. Kalau saya pesan banyak, maka ongkos pesannya murah, tapi ongkos simpannya mahal. Ya kan? Logis kan? Saya pesan 1.000, cuma 1 kali pesan. Murah ongkos pesannya. Nggak bolak-balik, gitu istilahnya kan? Nggak bolak-balik. Tetapi 1.000 itu saya simpan di gudang, mahal ongkos simpannya. Oke. Kemudian semua ongkos ini saya jumlahkan. Jadi kurvanya begini. Ini jumlahkan aja ke atas semuanya. Jumlahkan, 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 jumlahkan. Tuh ya. Jadi bentuk kurvanya gini. Coba, kalau pesan sedikit, total cost-nya mahal apa murah? Lihat nih. Mahal, Pak. Pesan lebih banyak,
lebih murah. Lebih murah. Ya. Akhirnya pesan lagi di sini paling murah di sini kan? Paling murah Ya. ini kan? Pesan lagi lebih banyak. Pesan lebih banyak lagi, lihat nih kursornya. Lebih naik lagi Pak, lebih mahal lagi Pak. Mahal. Gitu kan? Jadi pesan sedikit mahal, pesan terlalu banyak juga mahal. Kalau gitu pertanyaannya, berapa titik ini nih, ya kan? Titik ini nih yang mau saya pesan ini yang paling rendah ini. Itu kan? Pertanyaannya, itulah ki bintang yang mau kita cari. Itu sebentar, ini ada jadi. Inilah yang mau kita cari ini, titik optimal ini. Ya kan? Titik yang dimana kalau saya pesan, total cost-nya nanti paling murah. Kalau contoh yang tadi itu, contoh yang tadi di sini, itu kan 100. Ini kan tapi kan cuman 4 angka saya masukkan kan. Kan bisa 101, 102, 103, 100 berapa tepatnya yang paling murah itu? Atau 90 yang murahnya? Kan mesti dihitung. Ya. Nah, sekarang saya tanya ini, siapa yang bisa jawab? Dalam matematika, kalau saya ingin mencari titik belok, nah istilahnya titik belok ini. Kan ini kan ada kurva. Kurva, kalau dia belok, maka sebelum dia belok, itu ada titik terendah di sini. Bagaimana cara mencari titik belok ini? Siapa yang tahu? Caranya aja dulu. Menggunakan teknik apa di dalam matematika? Siapa yang bisa? Ayo, ini ada berapa orang ini? Siapa yang bisa? Saya mau tanya ini. Tekniknya apa? Yang bisa jawab ditransfer sama saya Shopee Pay 25.000. Shopee Pay 25.000. Ayo. Pertanyaan saya adalah di dalam matematika, teknik matematika, kalau saya ingin mencari titik minimum ini titik minimum ini, caranya bagaimana? Atau titik belok ini? Dari sini, titik belok. Bagaimana caranya saya mau mencari titik minimum ini? Lima detik. 1, 2, 25.000. 3, 4, 5 detik. Dapat ya. Anak-anak ini ada belajar matematika enggak? Ada belajar Novel belajar matematika enggak dulu? SMA. Belajar Pak. Oke, belajar. Tahu enggak diferensiasi? Pernah dengar enggak? Diferensiasi pernah dengar Pak. Ya. IPA atau IPS? Saya IPS Pak. IPS. Tapi belajar matematika juga mungkin ya. Iya, Diferensiasi. matematika. Siapa yang pernah dengar di sini diferensiasi? Rana, Alifa, atau siapa yang Fajar, anak IPA di sini, yang pernah belajar matematika lah, IPS atau IPA juga kan belajar matematika. Diferensiasi. Ini kan sebenarnya fungsi. Kalau dalam matematika ini sebuah fungsi, garis itu fungsi. Kalau ada grafik. Nah, bagaimana caranya saya mencari garis minimum ini? Ini kan garis minimum nih. Namanya lokal minimum. Maka fungsi ini akan saya turunkan. Diferensiasi itu turunan. Diturunkan pada turunan pertama sama dengan 0, itulah titik minimumnya. Ya. Sama dengan 0, itu adalah titik minimum. Ya. The optimum minimum cost lot size OKID take the first derivative. Ya. Derivatif itu diferensiasi. Of the total annual cost lot size and set it equal to 0.
fungsi total cost tadi, saya turunkan turunan pertamanya terhadap Q. Kan yang mau saya cari Q kan? Diturunkan terhadap Q, maka akan ketemulah Q-nya itu berapa. Siapa yang bisa nurunkan? Ada yang bisa nurunkan nggak? Turunan. Turunan. Mana nulisnya di sini ya? Sebentar. Format. Oh, ininya. Ini sudah bisa betul. Sudah bisa nulis belum? Total. Oh, bisa. Nah. Baik. Saya tulis ya. Tulis ini. Total cost. Walah. Ini total cost. Total cost sama dengan Q ya. Itu tadi apa rumusnya? P dikali R. Betul kan? P dikali R. Kemudian ditambah. Ini kan harga barang. Ditambah C. Gitu kan? Ini R per Q kan tadi. Oke. Ditambah H dikali Q per 2. Itu kan rumus total cost kan? Betul? Nah, sekarang saya rubah dulu begini. Ini P kali R ditambah C kali R dikali Q min 1. Jadi, seperki itu sama dengan Q min 1 dalam matematika. Ya, ditambahkan dengan, nah di sini kan tadi H dikali Q per 2 ya. Oke. Sekarang saya diferensiasikan. Oke. Ini, kalau diferensiasi itu kan simbolnya gini, do. Total cost Q per do Q. Nah, itu turunan. Ini kan PR itu konstanta. Kan tidak ada unsur Q. Yang tidak ada unsur Q berarti konstanta. Kalau diturunkan, angkanya berapa? 0. PR kan tidak ada unsur Q. 0. Nah, sekarang yang ini ada unsur Q kan? Ini min 1. Diturunkan ke depan, jadi min. Min 1, kalau turunan dikurang 1, jadi min 2. Sehingga hasilnya C dikali R dikali Q min 2. Ya. Nah, ini kan Q itu pangkatnya 1. Kalau 1 diturunkan jadi positif 1, jadi plus, ya kan? Q pangkat 0. Kalau Q pangkat 0, berapa sesuatu dipangkatkan 0? Nilainya berapa? Ini kan Q itu pangkat 1. 1 kurang 1 kan 0. Jadi Q pangkat 0. Berapa pangkat 0? Dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. 1. Jadi ini Q itu jadi 1. Tinggal H per 2. Ya, H per 2. Kan turunannya, turunan pertamanya kan sama dengan 0 katanya. Ini. Jadi kan ini 0. Oke? Sama dengan min CR. Q pangkat 2 ini, kalau saya tulis ke bawah, jadinya gini. Q per 2. Nah, oke? Ditambah dengan H per 2. Jadi Q min 2 itu sama dengan seperki 2. Terus saya pindah ruaskan. Ini pindah ruas ke kiri. Jadi C R I kuadrat. Sama dengan H ditambah H per 2. Oke? Nah, terus saya kali silang. Saya kali silang. Q ke atas, H ke bawah. Jadi I kuadrat, H-nya di bawah kan? 2-nya kali ke atas, 2CR. Berapa besar Q-nya? Siapa yang tahu? Q-nya berapa jadi sekarang? Q sama dengan Q kuadrat sama dengan 2CR. Q-nya berapa? Akar
2CR per H. Inilah Ki bintangnya. Ya. Kan tadi mau cari Ki bintang kan? Nah, inilah Ki bintang jawabannya. Dengan diturunkan fungsi ini, fungsi cos ini diturunkan terhadap Ki, dia bilang kan, kalau untuk mencari titik minimum di sini, maka lakukanlah diferensiasi. Di mana fungsi ini nanti sama dengan 0 setelah diturunkan. Maka dapatlah Ki bintangnya, saudara. Nah, gimana? Bisa nggak ngitung Ki bintangnya? Nah ya, jadi Ki bintangnya akar 2CR per H. Oke? Betul, Rana? Betul, Rana? Betul. Betul, oke ya. Nah, karena itu belajar matematik penting. Supaya tahu ini. Nah, dulu saya sekolahnya SMA matematika. Jadi saya tahu diferensiasi, integral, ya persamaan semuanya tahu. Tapi anak IPS juga belajar ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Stop ya ini. Saya lanjutkan. Sini ya. Saya lanjutkan. Ini berarti mesti dihapus dulu ya. Nah, hapus dulu ini. Hapusnya tadi. Oh. Not clear mana nih? Clear. Clear ordering. Ya. Oke. Nah, tadi rumus yang kita cari tadi, ya, yang tadi saya hitung, ini rumusnya. Economic order quantity itu, atau Ki bintang, sama dengan 2 kali C kali R per H, diakarkan. Kan pertanyaannya tadi mau cari Ki bintang. Inilah jawabannya. Di mana H itu P kali T. Boleh juga, kalau misalkan H-nya tidak diketahui, tapi T-nya diketahui, bisa dicari P kali T. Oke. Yang kedua adalah number of ordering during year, frekuensi. Kalau 1 tahun pesannya R, sementara pesannya itu sebanyak Ki, maka F-nya adalah R per Ki. 1 tahun 1000, pesannya 500, frekuensinya berapa, Rana? Gimana, Pak? Nah, makanya jangan ngelamun. 1 tahun 1000. Ini 1000. Pesannya 500 Ki-nya. Maka F-nya berapa? 1000 dibagi 500. Nggak usah pakai kalkulator. 1000 dibagi 500. Pak. 4. 2. Oh, 2 ya. Oke, bagus. Berarti 1 tahun 2 kali pesan. Gitu, Rana ya? 1 tahun 2 kali pesan, Rana. Kalau Rana ini bisa nyanyi dangdut ya? Hah? Bisa nyanyi dangdut ya? Ini Nggak bisa nyanyi, Pak. namanya Rana. Rana itu biasanya penyanyi dangdut gitu. Rana, Rana, nah gitu kan? Nah, nanti nyanyi ya, habis ini Rana ya. Setelah Rana nyanyi, Naufal nyanyi ya nanti. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Naufal dari mana asalnya kalau Naufal itu? Saya dari Bekasi, Pak. Orang Sunda. Bapak orang Sunda, ayah saya orang Sunda. Ya Sunda. Berarti bisa nyari Sunda dan nyanyi Sunda gitunya. Manuk Dadali. Manuk Dadali. Kalau Rana nanti lagunya lagu dangdut disambung Naufal Manuk Dadali. Oke. Ya. Nah, lanjut Naufal, kita lihat. Order interval time-nya 1/f. Yang tadi yang Naufal tanyakan itu jawabannya 1/f. Ya, yang antara titik ini sama titik ini 1/f. Kedua, reorder point. Reorder point-nya adalah, atau B itu adalah demand R
dikali lead time-nya dibagi dengan total operating time. Day, week, month, in year. 1 tahun itu waktu operasinya berapa lama? Kalau 1 tahun berapa hari, Rana? Asumsikan 1 tahun berapa hari? Misalkan. Berapa, Rana? 1 tahun berapa hari? Berapa? Kira-kira aja lah. 1 tahun berapa hari? 365 hari, Pak. 365 hari umpamanya ya. Ada juga yang mengasumsikan 300 hari dipotong hari libur misalkan. Itu namanya N. Ya, N. Oke. Nah, siapa mau nanya dulu tentang rumus ini? Tadi kan Q-nya dapat saya turunkan tadi. Q bintang ini diperoleh dari cara diferensiasi tadi, diturunkan. Nah, yang lainnya itu tinggal secara logika aja. R bagi Q, ini 1 per F, yang ini tuh rumusnya. Reorder point itu adalah permintaannya dikali dengan lead time dibagi dengan number operasi. Waktu total operasi. Ya. Nah, sekarang supaya rumus ini lebih dipahami, saya kasih contoh soal. Contoh soal ya. Gini contoh soalnya. PT Log purchase 8,000 unit. PT Log membeli 8.000 unit spare part. Nama spare part-nya B01 each year. Kita simbolkan begini. R-nya, permintaannya 8.000 unit per tahun. Oke. Kemudian unit cost harga barang B01 ini Rp10.000 per unit. 10.000 rupiah per unit. Nah, berarti P-nya kan 10.000. Ya, P-nya 10.000. Kemudian the order cost, ongkos pesan adalah 30.000. 30.000 rupiah. Nih, ongkos pesannya C-nya 30.000 per order. Artinya per order 1 kali order 30.000. Lihat nih, permintaan per tahun. Harga barang per unit. Ongkos simpan sekarang berikutnya. Holding cost per year is 3.000 rupiah. 3.000 rupiah per unit per tahun. Jadi satu barang disimpan di gudang, itu harganya, ongkos simpannya adalah 3.000 rupiah per barang per tahun. Kalau disimpan 1 tahun, dia 3.000. Kurang dari 1 tahun ya 3.000 juga. Gitu. Paling lama 1 tahun itu simpannya. Ya, oke. Kemudian dia bilang begini. What are economic order quantity? Berapa EOQ-nya? And the total annual cost, berapa total cost-nya? The number of order to place in 1 year, ya, and ini jumlah, kemudian ini F tadi, the number of order, jumlah pesanan, jumlah frekuensi pemesanan di dalam 1 tahun, berapa F-nya, and reorder point, B tadi, when, bila, lead time 2 weeks. Bila lead time-nya 2 weeks. Or 12 day. 2 minggu atau 12 hari. Ya. Di mana diasumsikan 1 year is 50 weeks. 1 tahun itu 50 hari. Nah, begitu ya. Kalau 1 minggu berapa hari ini? Kalau 2 week 12 days, 1 week berapa day? 1 week. 1 week. Noval, berapa Noval? 2 minggu 12 hari. Kalau 1 minggu berapa hari? 6 hari, Pak. 6 hari. Sehingga total harinya 50 minggu itu 50 kali 6 sama dengan 300 hari. Ya kan? 300 hari kan? 300 hari di sini. Oke. Sekarang tinggal kita cari pertanyaannya. Dia tanya Q bintang, total cost,
F, reorder point. 4 yang ditanyain. Ya. Nah, dengan mudah bisa dicari dengan rumus tadi. Berapa ki bintangnya? Ini ki bintang. 2 kali CR dibagi H. 2 kali 30.000 kali 8.000 bagi 3.000. Akar 160.000. 400 unit. Ya kan? Mudah kan? 400 unit. Dia tanya total cost. Nah, total cost itu bisa dihitung begini. PR, CR, Q, HQ2 atau ini bisa dihitung begini. Nah, jadi nanti berikutnya tahu. Dihitung nih 10.000 dikali 8.000, 30.000 dikali 8.000. Kan R nih. P-nya 10.000, R-nya 8.000, C-nya 30.000, R-nya 8.000. Ya, 8.000 dibagi Q nih. Q-nya kan 400 nih. Nih, 400. Ditambah H-nya 3.000, Q-nya 400 bagi 2. Totalnya 81.200.000 setahun. Ini annual cost itu 1 tahun. Kenapa? Karena permintaan barangnya kan 1 tahun. Jadi. Lanjut. Atau bisa dihitung dengan rumus yang ringkas. Karena dia kalau sudah ada ki bintangnya, bisa dihitung pakai ki bintang. PR H kali ki bintang aja. P kali R, H-nya 3.000 dikali ki bintangnya 400. Sama angkanya tuh lihat. 81.200.000, di sini 81.200.000. Jadi boleh pakai rumus di atas atau rumus di bawah untuk mencari total cost. Oke. Berikutnya, frekuensinya. Ya mudah saja. R dibagi ki bintang. R-nya berapa? 8.000. Ki bintangnya 400. Jadi 20 order per tahun. Jadi gambar gergajinya itu 20. 20 kali pesan 1 tahun. Ya. Nah, berikutnya reorder point-nya. Kan tadi reorder point itu kan R dikali L dibagi N. R-nya berapa? 8.000. L-nya berapa? 2 minggu. N-nya 50 minggu. Jadi kalau minggu per minggu ya. Minggu per minggu ini. 2 minggu, 50 minggu. 320. Atau kalau mau dalam hari. 8.000. 12 hari dibagi 300 hari. 320. Nah. Oke. Pertanyaan saya, saudara sudah download belum ini materi saya? Kalau sudah download, berarti kan sudah bisa baca ya. Rana sudah download belum? Sudah, Pak. Nah, berarti kan sudah ada ini nih. Angka di belakang ini kan. Nah, jadi pertama kali saudara datanya ini ya ada soal, dibuat dulu datanya. Data ini. Ya. Terus datanya pindahkan ke sini. Mana sini nih. Ah. Kan bisa dijawab dengan mudah. So. Ya, bisa dijawab dengan mudah. Sudah ada datanya, tinggal masukkan ke rumus kan? So, Q 2 kali C, ini C-nya, kali R, masukkan R-nya, dibagi H, ini H-nya. Ya, gimana, Olivia? Mudah kan, tinggal masukkan aja kan? Ya, Olivia? Iya, Pak. Nah, tinggal Iya. dimasukkan. Nah, kemudian total cost, ya tinggal masukkan ini, P kali R, ini P, ini R. Dikali C kali R, ini C, ini R. Dibagi Q, nah Q-nya sudah dapat 400. Ya, ditambah H, ini hanya 3.000. Dikali Q, Q-nya 400. Ya kan? Q-nya 400. Dibagi 2, 81.200. Atau secara singkat pakai ini tadi, HQ. 3.000 kali 400. F, R per Q, R-nya berapa? 8.000. Ini. Q-nya berapa? 400, berarti 20. Reorder point, R-nya berapa? 8.000. L-nya berapa ini? 2. 2 week. N-nya 50 week. 320.
Kalau pakai hari 12 day, 12 day, 300 days. Day sama day, hari, minggu sama minggu begitu. Bulan sama bulan. Kalau datanya bulan, bawahnya bulan juga. Harus sama. Tidak boleh di atasnya minggu, bawahnya hari. Dia tidak equivalent. Harus yang sama. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai di sini dulu? Sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Belum. Jelas ya? Nah, Noval, nanti kalau teman-temannya tidak mengerti, ya tanya sama Noval. Atau bisa putar video ini lagi ya. Nah, oke. Berikutnya. Nah, ini order interval time. Sebenarnya ini tidak perlu dicari. Tidak dalam pertanyaan. Ini pertanyaan EOI, cuman saya bonus saja, kasih tambahan. Ya, 2,5 week. Antara satu pesan dengan pesan yang lain itu 2,5 minggu. Ini pertanyaan EOI sebenarnya. Nah, saya gambarkan tadi. Key bintangnya 400. Ya, ini tadi. Reorder point-nya 320. Lead time-nya 12 hari atau 2 week. Ya, frekuensi pemesanannya ini. Nah, apa itu namanya nih, gergajinya itu ada 20 gergaji di sini nih, mata gergaji. 20 kali pesan. Ya. Jadi model EOKI ini mencari key bintang sama reorder point. How much to order and when to order. How much-nya key bintang, when to order-nya reorder point. Ya, how much berapa banyak, when kapan 320. Jadi pada saat waktu kita pesan sebanyak 400, penuh persediaan kita. Pada saat persediaan kita tinggal 320, pesan lagi. Berapa pesannya, Rana? Berapa pesannya nanti? 20. Salah. Ini pesannya. Nah, saya menanyakan ini supaya semuanya tahu. Kan 20 itu 20 kali pemesanan. Setiap kali pesan berapa jumlahnya? Lihat ini. Nih. Ini kan besarnya segini. Tapi sebanyak 20 kali pesan. Jadi berapa pesannya nih? 400. Setiap kali pesan 400. 400 sebanyak berapa kali pesan? Sejumlah berapa kali pesan? 20. Sejumlah 20 kali pesan, setiap kali pesan key bintangnya sekali pesannya 400. Jadi pesan ke supplier 400. Berapa banyak berapa kali pesan? Frekuensinya 20 kali pesan. Nah, pesan 400, penuh persediaannya segini. Nanti persediaannya kan dipakai. Berkurang. Pas 320, ya, di gudang kita lihat, oh tinggal 320, pesan lagi sebanyak 400. Jadi pada saat dia 0, nanti datang lagi 400. Kenapa? Ini kan lead time. Lead time-nya sudah dihitung. Kan kita menghitung reorder point, tadi kan mengaitkan dengan lead time. Demand dikali lead time dibagi N. Ya kan? Ketemulah reorder point-nya. Sehingga pada saat persediaannya habis, barangnya datang lagi. Karena barangnya datang selama 12 hari. Jadi waktu kita pesan, barang belum datang. 12 hari kemudian, barang datang. Berapa datangnya? 400. Penuh lagi persediaan kita. Tuh, lihat kursor saya. Konsumsi lagi, pakai lagi. Ketemu 320, pesan lagi. Sebanyak 400. 12 hari kemudian, baru datang. Penuh lagi persediaan kita. Nah, terus-menerus selalu sepanjang tahun sebanyak 20 kali. Paham sekarang modelnya ya? Jadi kalau saudara ditanya orang gambar ini harus bisa jelaskan. Coba saya tes Rana menjelaskan gambar ini. Coba Rana, jelaskan gambar ini. Ayo, jelaskan. Nanti kalau teman-temannya tanyanya ke Rana. Ayo, silakan. Mulai dari key dulu. Ayo. Perusahaan memesan
Perusahaan memesan 400 sebanyak 400 Ah. dalam 20 Enggak. pemesanan. Nah, dalam 20 pesanan. Bagus. Kemudian, Kemudian stoknya lama-lama turun sehingga berhenti di 320 unit. Itu kita pesan lagi sebanyak sebanyak 400. 400. Ya, sebanyak 400. Kapan persediaannya datang? Kapan pesanan datang? Setelah Setelah habis semua barang setelah 12 hari. Nah, setelah 12 hari akan datang lagi sebanyak 400. Gitu. Tapi tadi tidak boleh ada kata-kata berhenti. Tadi kan Rana bilang kan, jadi pada saat persediaan kita tinggal 320, bukan berhenti. Pada saat persediaan kita tinggal 320, kita pesan lagi. Gitu. Nah, logikanya gini aja. Saya punya stok 400, pada saat persediaan saya tinggal 320, saya pesan lagi sebanyak 400. Gitu, ya. Nah, nanti setelah 12 hari persediaan saya akan datang sebanyak 400, penuh lagi. Gitu. Kenapa saya tidak pesan pada saat persediaan saya 0, Rana? Kenapa saya tidak pesan key-nya ini saya biarkan aja dulu nih sampai 0 persediaan saya, baru saya pesan. Kenapa saya tidak boleh pesan pada saat persediaan saya 0 di sini? Karena Rana? Halo Rana? Halo Putri Salsabila? Putri, Iya, Pak. kenapa saya tidak boleh pesan persediaan saya pada saat persediaan itu 0? Kenapa saya harus pesan pada saat persediaan tinggal 320? Kenapa tidak boleh pada saat 0? Karena nggak bisa produksi lagi, Pak. Karena untuk datangnya persediaan itu butuh waktu berapa lama? 12 hari. Nah, itu jawabannya. Karena kalau saya pesan pada saat 0, maka 12 hari kemudian, 12 hari itu saya tidak bisa produksi. Karena barang baru datang 12 hari. Pesan sekarang 12 hari baru datang. Jadi kalau saya pesan pada saat habis, 12 hari kemudian baru datang barangnya. Gitu kan? Nah, oke ya. Itu jawabannya ya. Bagus. Putri, bisa dengar? Halo Putri. Putri. Ya, bisa didengar suara saya? Bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Gitu ya. Sekarang saya lanjutkan. Nah, gambaran total cost-nya begini. Yang seperti tadi. Ini adalah purchase cost 80.000, order cost 600.000, dan holding cost 600.000. Sehingga total cost-nya ini, key tadi sebanyak 400 unit. Lihat gambarnya ya. Key bintang 400 unit, itu total cost-nya 81 juta 200. Ya, 81 juta 200 di sini. Oke ya. Nah, ini gambarannya tadi. Jadi yang ini gambaran yang kurva cost-nya. Baik. Nah, bagaimana cara menggunakan POM ini? POM. Ya, menggunakan POM. Sudah yang bisa ini siapa? Noval ya? Noval sudah bisa menggunakan POM? Alhamdulillah Pak, sedikit-sedikit bisa. Ya bagus. Saya sudah lihat hasilnya sudah betul. Alivia bisa mengerjakannya dengan menggunakan POM? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bagus. Ya sudah. Kalau yang lainnya ada yang kesulitan nggak di sini? Siapa yang belum bisa? Maksud saya.
Ada yang belum bisa nggak? Saya udah bisa ngerjainnya, Pak. Cuman nggak lewat aplikasi POM, soalnya di laptop aku error terus, Pak. Ya, Udah berkali-kali. ya. Coba nanti Audi tanya ke Noval ya, bagaimana menginstalnya. Kalau seharusnya kalau ini 64 bit atau gimana laptopnya? Bisa harusnya kalau 64 bit. 64 bit, Pak. Iya, Ya, udah ditanyain juga ke Naufal, tetap nggak bisa. tetap nggak bisa ya. Oke. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau nggak bisa, apa boleh buat ya. Nah, tapi yang lain saya mau tanya ini apakah bisa semuanya yang lainnya? Misalkan Indri, Fajar, yang lainnya bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah, Pak. Salahuddin bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi langkah-langkah yang saya buat itu cukup jelas ya? Iya, Pak, jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas. Jelas ya, yang ini itu tadi ya? Udah dipahami, ya. Ini kan, alhamdulillah kalau jelas. Tinggal klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, masukkan. Kemudian solve, keluar ini kan, sama persis hasilnya. Sama persis kan hasilnya. Tuh, 320, 400. Ya, kalau saudara mencoba langkah-langkah yang itu, terus kemudian ini keluar total cost-nya. Nah, jadi artinya kita bisa hitung secara manual dan juga bisa menggunakan software POM ini, gitu ya. Nah, sekarang supaya saudara ini latihan, ya. Noval sama Salahuddin ya, sama siapa lagi nih, Putri dan yang lainnya, bagi yang tidak aktif mendengarkannya ini saya jelaskan begini, nanti tolong dijelaskan ke teman-temannya. Sebelumnya kan ada tugas forecasting. Noval ya? Noval? Iya, Pak, ada, Pak. Jangan dimatikan dulu, saya mau komunikasi sama Noval, nanti biar Noval jelaskan ke teman-temannya. Sebelumnya kan ada tugas forecasting yang menggunakan exponential smoothing, yang assignment 3. Oke? Nah, saya kan minta meramalkan 1 tahun. Betul nggak, Noval? Meramalkan Iya, 1 Pak. tahun ya? Pakai alfanya yang 0,3 sampai 0,2, 0,2 dan 0,5, Pak. 0,5. Kalau Noval MSE yang paling kecilnya 0, berapa Noval? Yang MSC paling kecilnya 0,5, Pak. Oke. Berarti Noval pakai yang smallest MSE-nya yang 0,5. Kan meramalkan 1 tahun ke depan ya. Jumlahkan. Pakai Excel dijumlahkan. Bulan ke-13, 14 sampai bulan ke-24 jumlahkan. Jadi 1 tahun. Itu jadi demand R. Jadi demand-nya 1 tahun sebesar itu. Setiap orang kan pasti R-nya beda-beda. Ya kan? Demand-nya, R-nya dari penjumlahan aja itu. Then the amount of demand is called R. Jumlahkan selama 12 bulan hasil ramalan itu. Jadi meramalkannya kan bulan ke-13, 14, sampai bulan ke-24 ya, Noval ya? Betul ya? Jumlahkan. Pakai Excel jumlahkan. Nah, selanjutnya asumsikan sendiri oleh mahasiswa, Noval dan teman-teman asumsikan sendiri. P-nya sendiri, P berapa, C berapa, H, L, N, asumsikan sendiri angkanya. Kalau Noval misalkan pingin L-nya berapa hari, misalkan Noval pingin berapa hari, pingin berapa hari? 10 hari, Pak. 10 hari. 10 hari, Pak. 1 tahun berapa hari operasi M-nya? Berarti kalau 1 tahun kan 365. 365. Boleh 365, boleh di bawah 365. Berapa? Pinginnya berapa? 300 berapa? 350 aja, Pak. 350. Nah, itu jadi L-nya 10, N-nya 350. Gitu. Ya, yang lain boleh. L-nya 5, N-nya berapa, bebas. Bebas. Kalau hari-hari semua. Kemudian H-nya berapa, C-nya berapa, P-nya berapa, bebas. Terserah masing-masing mahasiswa. Hitung pakai manual. Ini manual, juga pakai POM. Apa yang dihitung? EOQ, cost, number of point, dan reorder point, yang seperti tadi. Jadi hasilnya itu nanti kalau pakai POM, ya ini nih hasilnya. Ini.
EOQ-nya, kemudian total cost-nya, reorder point. Frekuensinya ini 20. Ya lihat Noval, frekuensi kan 20. Ki bintangnya 400. Total cost-nya 81.200.000. Reorder point-nya 320. Sudah terjawab semua. Kalau ngitung manual begini tadi. Yang tadi. Mana tadi manual? Ini hitung manual. Jadi ngitung manual dan hitung pakai POM. Hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama. Ya, seperti ini kan contohnya sama ngitungnya. Antara manual dengan POM. Ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak, Noval? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Sip. Ya. Kebetulan di saya juga sudah azan. Noval tadi tinggal di mana, Noval? Di Bekasi, Pak. Oh, sama. Azannya sama di Bandung. Oke ya. Baik, saudara-saudara. Saya kira demikian kuliahnya ya. Kalau sudah jelas semua, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya ya. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih.